Selamat datang di channel Denny Akbar. Novel Menantu Dewa Obat. Bab 209. Ekspresi Nara langsung berubah lalu dia berkata dengan marah. Hana, tutup mulutmu. Aku beritahu ya, orang yang melakukannya harus bertanggung jawab atas masalah ini. Aku tidak akan pernah membiarkan Reva yang menanggung masalah ini. Hana tampak kesal lalu berkata. Masalah ini kan Mama yang meminta kami melakukannya. Jadi menurutmu, apakah Mama yang harus menanggungnya? Atau, kau ingin melihat Mama dan aku masuk penjara, begitu? Lalu tiba-tiba Nara terdiam beberapa saat kemudian dia berkata dengan suara rendah. Kalian pergi untuk bertanggung jawab atas masalah ini dan mengenai uangnya. Aku akan mencari cara untuk menyelesaikannya. Hana lalu berkata dengan dingin. Kau menyelesaikannya. Bagaimana cara kau menyelesaikannya? Uang itu begitu banyak. Apakah kau akan menyelesaikannya setelah kita berdua keluar dari penjara? Nara, apakah kau ingin Mama mati di penjara? Mendengar ucapannya Axel langsung marah dan berkata. Hana, bagaimana cara kau berbicara itu? Mengapa kau malah mengutuk mamamu sendiri? Hana tampak marah dan bergumam dengan pelan, memang begitu kok. Hiro lalu mengibaskan tangannya dan berkata. Hana, kau juga jangan bicara lagi. Tidak ada gunanya kita bicara banyak, intinya adalah apakah kakak ipar setuju. Bagaimana kalau kita langsung tanyakan saja kepada kakak ipar, apakah dia menyetujuinya? Jika kakak ipar tidak mau berkorban untuk keluarga ini atau berkorban untuk Kak Nara, maka anggap saja aku tak pernah mengatakannya. Paling-paling aku akan mengorbankan nyawaku saja demi keluarga ini. Apalagi kedua orang tua kita sudah begitu baik terhadapku dan Hana juga sangat baik kepadaku. Bagaimana mungkin aku tega menyakiti hati mereka berdua? Hiro berkata panjang lebar sambil menitikkan beberapa tetes air mata. Dia terlihat begitu tulus dan pengertian. Hana juga meneteskan air matanya. Nara begitu marah melihat Hiro yang pintar berdrama. Hiro ini benar-benar sangat hina. Setelah berkata dengan panjang lebar akhir-akhirnya hanya sengaja ingin menghasut dan memprovokasi Reva saja. Jika Reva tidak mau menanggung masalah ini berarti dia tidak mau berkorban untuk keluarganya, untuk Nara. Ini benar-benar menyakiti orang dengan cara yang halus. Bahkan saat ini Alina juga memandang Reva dan menantikan jawaban Reva. Nara baru saja ingin membantu Reva untuk menolaknya tetapi siapa sangka ternyata Reva langsung berkata. Aku setuju. Apa? Mereka semua langsung berseru bersamaan. Lalu Hana tertawa dan berkata. Bagus sekali. Kakak ipar, kau memang benar-benar tidak pernah mengecewakan kami. Tidak sia-sia keluarga kami telah memperlakukanmu dengan baik selama ini. Ada seringai kesenangan di mata Hiro tetapi ekspresi wajah yang ditunjukkan seperti tak berdaya. Aku ini benar-benar tak berguna. Aku tidak bisa membantumu dalam masalah seperti ini. Kakak ipar, lebih baik aku saja yang menanggungnya lah. Lagi pula, gelang ini kan dijual oleh Hana dan aku. Aku rela melakukan apa saja demi Hana. Hana lalu menutup mulutnya dan terisak. Nara bertanya dengan heran, atas dasar apa? Ini semua adalah kesalahan kalian, mengapa kalian ingin Reva yang menanggungnya? Axel lalu terbatuk ringan dan berkata. Sudahlah, Nara. Kau juga jangan terlalu emosi. Bukankah tadi baru saja dikatakan bahwa Reva memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Meng? Siapa tahu saja malah tidak akan terjadi apa-apa. Lalu Nara berkata dengan marah, kau juga bisa mengatakan siapa tahu. Lalu bagaimana jika nanti benar-benar sampai terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan? Kemudian Axel langsung marah dan berkata, apakah kau harus terus berdebat denganku tentang masalah ini? Kenapa? Apakah menurutmu seharusnya aku dan mamamu yang menanggung masalah ini?
Kau berharap kami berdua masuk penjara. Bagus ya, aku sudah membesarkanmu dengan susah payah dan sekarang kau sudah pintar melawan. Tidak apa-apa. Kesehatan mamamu tidak begitu baik. Jadi aku saja yang akan masuk penjara. Sudah puaskah kau sekarang? Alina lalu menghela nafas dan berkata, suamiku, jika kau masuk penjara, aku juga sudah tidak mau hidup lebih lama lagi. Sudahlah, mari kita pakai nyawa kita berdua untuk membayar mereka saja. Karena kita berdua juga sudah tidak diinginkan lagi di rumah ini. Aku sudah tidak ingin hidup lagi. Nara tampak bingung dan tidak berdaya dalam menghadapi sikap dan tingkah laku kedua orang tuanya yang tidak wajar itu. Dan pada saat yang sama Reva berkata, "Pa, Ma, kalian jangan marah. Aku akan menanggung masalah ini seorang diri." Bab 210. Raut wajah Axel dan Alina tampak sedikit melunak setelah mendengar ucapan Reva. Alina lalu memelototi Nara sambil berkata, "Nara, lihat Reva. Ini yang dinamakan pengertian. Reva, maaf telah merepotkanmu, sebenarnya di dalam hati Mama juga merasa tidak enak. Sebenarnya Mama juga sudah menganggapmu sebagai putra Mama selama kau berada di sini selama 3 tahun terakhir ini. Dan karena masalah ini, Saat Alina berbicara, air matanya juga ikut mengalir. Nara benar-benar tidak mampu berkata-kata lagi. Kemampuan berakting mereka sangat bagus sekali kan. Air matanya dapat mengalir begitu saja ketika menginginkannya. Saat membutuhkan pertolongan orang lain maka dikatakan bahwa dia telah menganggapnya sebagai putranya. Tetapi saat tidak membutuhkan pertolongannya seperti sebelumnya itu, dia malah ingin langsung mengusirnya. Bagaimana mungkin ada orang yang seperti itu? Nara benar-benar tampak tak berdaya. Dia bertanya-tanya mengapa dia bisa memiliki orang tua yang seperti itu. Tetapi, aku punya satu permintaan. Tiba-tiba Reva berbicara. Semua orang langsung tercengang dan Axel mengernyitkan keningnya dan bertanya, apa permintaanmu? Reva. Pa, Ma, masalah kali ini bukan masalah sepele. Dan aku juga tidak tahu apakah bisa menanganinya dengan baik. Jika masalah ini tidak ditangani dengan baik kemungkinan besar malah akan berakhir di penjara. Sebenarnya tidak apa-apa bagiku untuk masuk ke penjara tetapi jika aku masuk ke penjara nantinya siapa yang akan merawat kalian berdua? Axel dan Alina saling menatap dan seolah-olah bertanya-tanya dengan heran. Ternyata Reva juga masih memikirkan mereka berdua. Lalu Alina langsung berkata, "Kau ini nak, kau memang benar-benar sangat baik hatinya. Tidak apa-apa, kami bisa menjaga diri kami sendiri. Jadi kau bisa pergi dengan tenang." Lalu Axel mengangguk-angguk. Dan dia merasa sepertinya Reva pasti akan masuk penjara. Lalu Reva menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak bisa begitu. Kalian berdua sudah berumur dan kesehatannya juga tidak terlalu baik. Di rumah tidak ada seorang pun yang menjaga serta merawat kalian. Begini saja, bagaimana jika kita membiarkan kedua adik-adikku ini pulang dan tinggal di rumah ini? Dengan begitu mereka juga sekaligus dapat merawat kalian berdua pada saat yang sama." Semua orang di ruangan itu langsung tercengang. Usulan macam apa yang dikatakan Reva ini? Hiro langsung tampak sangat gembira. Apakah Reva ini begitu bodoh? Memintanya pulang untuk tinggal di rumah ini. Sejujurnya, sudah lama Hiro ingin pindah dan tinggal di rumah keluarga Su. Karena selain membuatnya lebih mudah untuk mendekati Nara, kemungkinan besar dia juga bisa mengambil alih perusahaan farmasi Su dengan mudah. Dan ini merupakan apa yang selama ini dia idam-idamkan. Dasar bodoh, si Reva ini. Dengan berkata seperti itu bukankah sama saja artinya bahwa dia telah mengundang serigala masuk ke dalam rumah? Axel tampak ragu-ragu sejenak dan berkata, "Ini,
Ini tidak baik rasanya. Reva, ini adalah satu-satunya permintaanku, aku harap papa dan mama dapat menyetujuinya. Axel dan Alina lalu saling menatap, setelah ragu-ragu sejenak akhirnya mereka mengangguk. Baiklah. Hiro, Hana, mulai besok kalian berdua pulang dan tinggallah di sini. Ujar Axel. Baik. Pa, Ma, kalian tenang saja. Hana dan aku, kami berdua pasti akan berbakti kepadamu. Hiro menjawab dengan cepat dan tidak dapat menutup mulutnya untuk tertawa dengan senang. Setelah masalah ini diputuskan, kerumunan itu pun bubar. Lalu Hiro dan Hana pulang dengan hati senang untuk berkemas. Begitu Reva kembali ke kamarnya, Nara dengan marah langsung berkata, Reva, apakah kau sudah gila? Mengapa? Mengapa kau malah menyetujui keinginan mereka? Tidak, aku tidak akan membiarkanmu masuk penjara. Sudahlah, aku akan menelepon mama angkatku dan menceritakan yang sebenarnya. Biarkan dia yang memutuskan apa yang harus dilakukan. Nara lalu mengeluarkan ponselnya. Reva menghentikannya dan berkata, tidak perlu menelepon. Gelang giok itu aku sudah menemukannya. Apa? Nara langsung berseru. Reva segera mendekatkan telunjuk ke mulutnya mengisyaratkan dia untuk diam, pelankan suaramu, jangan sampai orang tuamu mendengar suaramu. Nara tampak terkejut dan berkata dengan suara kecil, Kau telah menemukannya. Reva mengangguk dan mengeluarkan sebuah kotak. Dan saat kotak itu dibuka, gelang giok itu ada di dalamnya. Melihat itu Nara hampir menangis kegirangan. Bagaimana kau bisa mendapatkannya kembali? Reva terkekeh, bos toko giok itu kembali ke kampung halamannya. Jadi aku meminta Tiger untuk pergi ke kampung halamannya dan menebus kembali barang ini. Nara tampak terkejut. Bagaimana mungkin seorang Tiger dapat memiliki kemampuan yang begitu hebat? Dia tidak tahu bahwa tidak mudah untuk mendapatkan kembali gelang giok ini. Seorang Tiger tidak mungkin bisa melakukannya. Sebenarnya Austin King lah yang berperan di balik ini. Dia menggunakan koneksinya sendiri dan mengirim begitu banyak orang untuk menemukan si pemilik toko giok tersebut demi mendapatkan kembali gelang giok itu. Nara menggenggam gelang batu giok ini dengan sangat erat. Ini sangat bagus sekali. Pantas saja kau mencegah aku untuk mengatakan yang sebenarnya kepada mama angkatku tadi. Jadi sebenarnya kau sudah menemukan kembali gelang ini sejak lama. Tetapi, mengapa kau tidak memberitahu kepada papa dan mama? Bab 211. Reva menggelengkan kepalanya dan berkata, Nara, kau bukannya tidak tahu sifat dan karakter orang tuamu kan? Jika kau memberitahu mereka bahwa gelang giok ini sudah kembali, mereka pasti akan berusaha untuk menginginkan gelang giok ini. Dan mungkin saja dia malah akan meminta seseorang untuk menjualnya suatu hari nanti. Gelang giok ini dibayarkan oleh Nyonya Meng kepadamu. Ini sangat berarti. Kita tidak boleh menjualnya. Lalu Nara mengangguk-angguk dan berkata, Kau benar, sebaiknya jangan biarkan mereka mengetahuinya. Anggap saja sebagai pelajaran bagi mereka agar mereka tidak membuat ulah lagi di kemudian hari. Setelah gelang ini ditemukan kembali, hati Nara pun merasa lega. Lalu dia menyimpang gelang giok itu dengan hati-hati. Dan dia berencana akan membawa gelang itu ke perusahaan besok untuk disimpan di dalam brankas perusahaan. Tiba-tiba Nara tersenyum dan berkata, jadi sebenarnya kau tidak perlu menangani masalah ini lagi, kan? Kalau begitu mengapa kau ingin Hana dan Hiro pulang dan tinggal di sini? Hana selalu meremehkanmu sedangkan Hiro dia juga sama sekali bukan orang yang baik. Jika mereka berdua pulang dan tinggal di sini lalu bagaimana kita akan melewati hari-hari dengan tenang? Reva terkekeh dan berkata,
dengan mereka berdua tinggal di sini, kita baru bisa pindah keluarkan. Bukannya kau selalu ingin pindah dari sini? Dan kita baru saja mendapatkan alasan untuk pindah saat mereka pindah ke sini. Kedua orang tuamu masih menginginkan aku menangani masalah ini, jadi mereka berdua pasti tidak akan mengikuti kita. Dengan begitu bukankah kita jadi bisa tinggal di luar dan hidup berdua bersama? Setelah mendengar penjelasan Reva lalu mata Nara langsung berbinar. Dia lalu menepuk Reva dengan ringan dan sambil tertawa dan pura-pura marah dia berkata, "Reva, kau sangat nakal. Jika nantinya Hiro mengetahui akan hal ini, dia pasti akan sangat kesal sekali." Reva lalu meraih tangan kecil Nara dan berkata sambil terkikik, "Selama ini dia selalu berpikir untuk menindasku, sudah waktunya untuk membuatnya membayar kembali semua kelakuannya." Kemudian Nara mengangguk dengan penuh semangat, "Ya, kita sama sekali tidak bisa bersimpati kepada orang seperti itu. Reva, sebenarnya kau sama sekali tidak perlu begitu sopan kepada mereka. Menurut aku, seharusnya kau sudah membereskannya sejak dulu. Jika tidak, dia akan selalu mencoba untuk menindasmu." Lalu Reva menghela nafas dengan ringan dan berkata, "Dia adalah suami Hana. Jika aku membereskannya bukankah Hana akan ribut dan membuat masalah yang tak ada habisnya? Papa dan Mama juga lebih pilih kasih terhadapnya. Jika sampai masalahnya menjadi besar tetap saja kita berdua yang akan rugi juga. Jadi untuk apa repot-repot? Dengan bersabar keluarga kita juga akan tenang dan damai. Mengalah demi kebaikan juga tidak jelek kok." Kemudian Nara menghela nafas, sebenarnya apa yang dikatakan Reva itu memang benar. Bahkan dia sendiri juga tidak berdaya untuk menghadapi Hiro ini. "Ngomong-ngomong, Reva, mengapa Austin dan Brad tiba-tiba hadir di resepsi genting itu malam ini?" tanya Nara dengan penasaran. Reva lalu tersenyum dan berkata, "Aku pernah menyelamatkan Putri Austin waktu dulu itu. Dan mengenai Brad itu kan tentang putranya, aku sudah pernah menceritakannya kepadamu. Secara tidak sengaja aku telah menyelamatkan putranya jadi dia sangat berterima kasih kepadaku." Nara yang masih bingung lalu berkata, "Oh ya, kau pernah menceritakan tentang Brad itu. Tetapi, bagaimana dengan Tuan Austin? Bukannya kau dan dia sudah impas?" Reva tersenyum dan berkata, "Mungkin Tuan Austin menganggap aku adalah orang yang baik jadi dia memperlakukan aku sebagai temannya." Nara tampak ragu-ragu tetapi dia juga tidak bertanya lebih banyak lagi. Keesokan harinya pagi-pagi sekali, Hiro dan Hana sudah pulang ke rumah itu dengan membawa setumpuk tas-tas besar dan kecil. Hiro adalah orang yang paling bersemangat. Karena akhirnya dia bisa tinggal di rumah ini dan bertemu dengan Nara sepanjang hari. Setelah selesai sarapan lalu Reva memberitahu Axel dan Alina bahwa dia akan pergi untuk mengklarifikasi masalah kemarin itu dengan Nyonya Meng. Kemudian Axel dan Alina pura-pura sedih dan meneteskan air matanya seolah-olah mereka tidak rela dengan kepergian Reva. Begitu Reva pergi, Nara juga keluar dengan sebuah koper. "Nara, apa yang kau lakukan?" seru Alina. Wajah Nara tampak dingin dan berkata, "Dengan kepergian Reva kali ini juga aku tidak tahu kapan dia akan pulang. Dan karena di rumah ini sudah ada begitu banyak orang, aku merasa tidak nyaman untuk terus tinggal di rumah ini. Mulai sekarang aku akan tinggal di perusahaan." Hiro tampak tercengang. Apa yang sedang terjadi sekarang? Dia baru saja tiba dan Nara sudah mau pergi. Kalau begitu untuk apa dia datang ke sini? Dikira dia benar-benar ingin mengurus kedua orang tua ini. Bersambung. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Terima kasih.